Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Bu Nawas yang berjudul Debat Kusir tentang Ayam. Menurut aku, pesan yang ingin disampaikan lewat cerita ini adalah betapa tidak penting dan tidak ada gunanya berdebat. Perdebatan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Perdebatan itu soal menang dan kalah. Pemenangnya adalah mereka yang paling ngotot atau yang paling pintar bersilat lidah. Dan yang paling buruk adalah perdebatan akan berpotensi menyebabkan seseorang bermusuhan. Akan jauh lebih baik menurut saya, jika memang punya pendapat, sampaikan saja. Beri mereka yang mendengarnya kebebasan untuk setuju atau tidak, mendukung atau mengkritik tanpa perlu kita membalas. Selamat menikmati ceritanya. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman penjara yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu cuma ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal, dan kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung, sedang Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Mana yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Ayam, Baginda." "Apa alasan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu siapa yang mengerami alat tersebut?" sangga Baginda. Peserta pertama langsung pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Dia tak mampu menjawab sanggahan Baginda Raja. Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" kata Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, Baginda, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bagaimana ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sangka Baginda memojokkan. Peserta kedua langsung bingung. Ia dijebloskan ke dalam penjara saat itu juga. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu." "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti, Baginda, telur dulu baru ayam. Coba terangkan secara logis."
ayam bisa mengenal telur, sebab sebaliknya telur tak mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Setelah agak lama baginda raja termenung, beliau tersenyum sambil mengambil sekantong uang emas untuk diberikan kepada Abu Nawas. Sekian cerita Abu Nawas kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kisah selanjutnya masih di channel Rama Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.